Penyakit kan? Banyak orang yang stres, banyak orang yang galau, banyak orang yang ketakutan. Tiap hari ambulan wurawiri kan itu kan. Ini di sini saja ambulan itu berapa kali sehari itu Bapak ya? Itu orang yang memang mentalnya nggak siap itu. Takut itu Bapak Ibu. Tiap hari ambulan gitu kan. Ada dalam benaknya itu mati gitu. Banyak stres sekarang. Apalagi yang dia sudah terpapar positif COVID itu. Ketika mendengar ambulan wurawiri itu, ya Allah, sekarang semakin dekat itu kan. Ya. Betul Bapak Ibu. Nah, tidak usah bersedih, tidak usah takut. Penyakit yang datang kepada kita bukan sesuatu yang besar, bukan masalah besar. Karena setiap orang pasti sakit. Saya pernah sakit, Bapak Ibu pernah sakit, bahkan Nabi sendiri sakit, betul nggak Pak? Walaupun Nabi itu sakitnya cuma 2 kali. Dan hampir semua orang yang meninggal dunia, hampir ya rata-rata, itu adalah apa Pak? Yang mengantarkan kematian itu kan karena sakit, betul nggak? Makanya kalau ada orang meninggal dunia, sakit apa? Padahal sebenarnya orang mati gak harus sakit itu. Tapi hampir rata-rata orang mati itu apa? Pemicunya gitu kan. Yang mengantarkannya adalah sakit. Makanya ketika orang sakit itu banyak orang yang takut. Mati kan itu kan. Padahal nggak mesti. Ya. Nah, Bapak Ibu, tidak masalah. Yang penting kita tahu jawabannya dan bagaimana kita keluar dari masalah itu. Nah, agar kita bisa mendapatkan jawaban, solusi, jalan keluar dari berbagai masalah itu, Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita. Apa? Di saat kita diuji dengan berbagai apapun, kita pingin sehat karena kita sakit, kita pingin dapat kerjaan karena kita nganggur misalkan itu kan, kita pingin punya rumah karena sampai sekarang belum punya rumah, kita pingin punya apa gitu ya, karena kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang tidak punya, kita terlahir juga tidak membawa sehelai kain pun. Maka Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah hingga sampai Bapak Ibu, di saat dia dibakar hidup-hidup, Allah selamatkan. Wahai api, apa? Dinginlah, selamatkanlah Ibrahim. Selesai, Nabi Ibrahim diselamatkan. Selesai dari ujian yang satu, datang lagi ujian lagi. Pertama diusir oleh orang tuanya, dibakar hidup-hidup. Setelah itu dia dibebaskan, diselamatkan oleh Allah, hingga sampai dia mendapatkan satu lagi ujian yang ini menjadi ujian terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Bapak Ibu? Usia sudah tua renta, betul kan Pak? 100 tahun kurang lebih. Ibrahim sadar untuk berdakwah ini gak bisa sendiri, ternyata gak berdaya menghadapi sosok Namrus itu. Walaupun Allah selamatkan dia, akhirnya Nabi Ibrahim sadar, Bapak Ibu, bahwa perjuangan harus dilanjutkan. Tapi masalahnya apa? Usianya sudah tua renta. Istrinya Hajar juga menurut logika gak mungkin punya anak, betul Bapak Ibu? Mustahil menurut logika. Tapi Ibrahim sadar bahwa sesungguhnya yang punya anak, yang menciptakan anak adalah Allah, bukan manusia. Betul Bapak Ibu? Ada yang bisa menciptakan anak? Gak ada Bapak Ibu. Jangankan menciptakan anak, jangankan membuat anak, membuat gambar anak saja gak bisa gitu kan. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang memberikan rezeki, yang memberikan uang, gaji, bukan perusahaan. Siapa? Allah. Maka Ibrahim sadar betul bahwa ketika dia dihadapkan ke dalam masalah yang menurut logika gak mungkin punya anak, mandul, sudah usianya 100, yakin bahwa sesungguhnya sumber dari segala sumber itu, kalau seandainya Allah sudah berkehendak, Allah memberikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini sumber ini Bapak Ibu yang harus kita betul-betul yakini dalam ketika kita menghadapi masalah apapun itu. Selesaikan dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, pusat sentralnya semua masalah itu kan ada di Allah, betul Bapak Ibu?
Innama amruhu idza arada syai'an apa Pak? An yaqul kun fayakun. Jadi kalau Allah itu sudah berkehendak, idza arada syai'an, kalau Allah sudah mendaki, dia cuma mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Menurut logika nggak mungkin, mustahil, tapi kalau menurut Allah jadi. Seluruh makhluk manusia, jin berkumpul di dunia ini untuk menolak takdir Allah, ketetapan Allah, keinginan Allah, tidak bisa. Sebagaimana kalau seandainya juga manusia dan jin berkumpul menginginkan sesuatu, mencelakakan seseorang, tapi kalau Allah tidak mendaki, tidak akan terjadi. Betul Bapak Ibu? Sadar akan itu semua. Maka ketika Nabi Ibrahim mendapatkan masalah buntu, pingin punya anak, mustahil menurut logika, gak mungkin punya anak. Tapi sesungguhnya jawabannya ada dalam kemahakuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah.